Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Latifah dengan NIM 330202100011. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang diampu oleh Bapak Sifallah Amin. Oke, di sini saya mengambil kasus investasi IKN. Nah, IKN sendiri itu pada saat trending topiknya itu pada tahun 2023. Apa sih IKN itu? Yaitu Ibu Kota Indonesia. Yang dimana saat itu pemindahan Ibu Kota Indonesia atau IKN itu ke Kalimantan Timur yang merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi besar dan perencanaan yang matang. Yang keberhasilannya pun akan sangat bergantung dengan bagaimana suatu pemerintah itu mengelola proyek ini dengan baik dan memastikan bahwa semua aspek seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik pun tersedia untuk mendukung kehidupan masyarakat dan pemerintah yang efektif di ibu kota baru itu. Namun pasti pada saat itu terjadi sebuah COVID-19, pasca pandemi COVID-19. Di negara Indonesia ini pun sedang menghadapi tantangan yang dampak dari COVID-19 itu sendiri, yang antara lain terhadap pertumbuhan investasi dan ekonomi tersendiri. Nah, tantangan itu seperti ada ketegangan geopolitik dan digitalisasi, serta perubahan iklim. Dalam investasi memiliki peran penting untuk menumbuhkan dan memulihkan perekonomian pasca pandemi. Dengan adanya investasi ini, maka terciptalah lapangan kerja bagi angkatan baru, pengangguran, serta individu yang berdampak dari COVID-19 itu. Tentunya di negara Indonesia ini, IKN tersendiri pasti ada peraturannya dong untuk perlindungan hukumnya. Bagaimana sih, di mana peraturan tentang IKN itu? Nah, pada tahun 2023 itu sendiri, pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Aturan ini dibuat dalam rangka untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN itu. Selain itu juga peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN yang sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan baru serta meratakan pembangunan dan selanjutnya membantu menggerakkan ekonomi Indonesia sendiri. Berinvestasi dari pemerintah tersebut dimulai sejak diberikannya izin usaha, penggunaan tenaga kerja asing, fasilitas pengurangan pajak penghasilan, hingga kepabeanan. Kemudian berinvestasi ini akan berlaku hingga tahun 2045. Nah, dalam berinvestasi dari pemerintah ini juga dimulai sejak pemberian izin usaha, penggunaan tenaga kerja asing, fasilitas pengurangan pajak penghasilan, hingga kepabeanan. Kemudahan berinvestasi ini berlaku hingga tahun 2024. Pemerintah juga menyebutkan total dana untuk membiayai pembangunan IKN di Kalimantan Timur sekitar 466 triliun atau 30 miliar dolar US dollar. Dari jumlah itu, investasi yang dibutuhkan sekitar 20 miliar US dollar. Nah, hingga saat ini setidaknya ada 167 perusahaan menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Separuh dari jumlah tersebut adalah investasi dalam negeri
dan lainnya, yaitu dari investasi asing seperti dari Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, China, dan Uni Emirat Arab. Kemudahan berinvestasi di IKN berlaku hingga tahun 2045. Nah, untuk menjaring investor sendiri untuk lebih banyak, pemerintah juga menawarkan sejumlah kemudahan. Kemudahan berinvestasi di IKN ini diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha, yang tadi sudah saya sampaikan diterbitkan di tahun 2023, yang tepatnya yaitu pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Untuk menjadi investor lebih banyak, pemerintah menawarkan sejumlah kemudahan. Dalam peraturan tersebut, paket lengkap kemudahan berinvestasi tersedia, yaitu mulai dari kemudahan mendapatkan perizinan berusaha, jaminan kepastian jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai kepada pelaku usaha, pengurangan pajak penghasilan badan, hingga pembebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan IKN. Juga ada kemudahan jika memperkerjakan tenaga kerja asing perizinan berusaha. Terkait perizinan berusaha, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha di IKN dan daerah mitra tidak dipersyaratkan konfirmasi status wajib pajak. Pada bidang usaha tertentu, tidak diberlakukan pula ketentuan mengenai persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing. Dua kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka lebar pintu IKN untuk siapa saja yang memiliki dana untuk berusaha di ibu kota baru. Pemodal asing pun bisa leluasa menanamkan dananya di IKN. Meski demikian, pelaku usaha harus bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian lokal. Pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan dasar perizinan yang meliputi kesesuaian kegiatan, pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan pembangunan gedung dan sertifikasi layak fungsi atau SLF. Syarat kesesuaian ini diberikan oleh otorita IKN berdasarkan rencana detail tata ruang IKN. Pemberian persetujuan pembangunan gedung dan sertifikasi layak fungsi tidak dikenai biaya alias Rp0 untuk jangka waktu tertentu yang diterapkan dengan peraturan kepala otorita IKN. Adapun jangka waktu berlakunya SLF bangunan gedung diberikan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Keberadaan tanah di IKN merupakan barang milik negara atau aset dalam penguasa negara, dalam hal ini otorita IKN. Tanah yang menjadi kewenangan dan hak pengelolaannya ada pada otorita IKN ini dapat dialokasikan dengan pelaku usaha dengan memberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha HGU, hak guna bangunan HGB, atau hak pakai sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha. Otorita IKN melalui perjanjian dengan pelaku usaha akan memberikan jaminan kepastian jangka waktu HGU, HGB, atau hak pakai. Jangka waktunya berbeda-beda. Jangka waktu HGU sendiri paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama. Dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun. Jangka waktu HGB di atas,
hak pengelolaan otorita IKN diberikan paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Begitu juga jangka waktu hak pakai diberikan paling lama 80 tahun melalui siklus pertama. Yang selanjutnya yaitu fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di IKN. Yang pertama itu diberikan untuk penanam modal di IKN dengan nilai paling sedikit 10 miliar rupiah. Yang kedua, untuk penanam modal yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN. Yang ketiga, diberikan sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang. Yang keempat, untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum diberikan selama 30 tahun pajak yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Untuk bidang usaha bangkitan ekonomi diberikan selama 20 tahun pajak yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Untuk bidang usaha lainnya diberikan selama 10 tahun pajak yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Yang selanjutnya yaitu kepabeanan di IKN. Yang pertama itu ada pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah IKN dan daerah mitra. Yang kedua yaitu pembebasan bea masuk diberikan kepada wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu pembebasan bea masuk dapat diberikan sampai dengan tahun 2045. Pemberian hak atas tanah berupa HGU, HGB, dan hak pakai ini dikenakan BPHTB dengan tarif 0%. Dari nilai perolehan untuk jangka waktu tertentu, hak atas tanah ini dapat dialihkan, diwariskan, atau dibebani hak tanggungan setelah mendapat persetujuan dari otorita IKN. Pelaku usaha di IKN dapat memperkerjakan tenaga asing untuk jabatan tertentu. Pelaku usaha yang memperkerjakan tenaga kerja asing dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi yang penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu. Kepada tenaga kerja asing dapat diberikan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Mereka dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan ketika akan berakhir dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja antara pelaku usaha dan tenaga kerja asing. Kemudian untuk pengurangan pajak, pelaku usaha yang akan berinvestasi di IKN mendapatkan fasilitas penanaman modal. Salah satunya berupa pengurangan pajak penghasilan badan bagi wajib pajak badan dalam negeri. Fasilitas ini diberikan dengan penanaman modal dengan nilai paling sedikit 10 miliar rupiah yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN. Bidang penanaman modal yang dimaksud memiliki nilai strategis itu adalah bidang usaha infrastruktur dan layanan umum, bidang usaha bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya. Besaran pengurangan pajak penghasilan ini diberikan 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang. Jangka waktu fasilitas ini berbeda-beda. Untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum diberikan selama 30 tahun pajak bagi perusahaan yang operasinya dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Untuk bidang usaha bangkitan ekonomi diberikan selama 20 tahun pajak juga bagi perusahaan yang beroperasi
beroperasi pada periode yang sama. Sementara untuk bidang usaha lainnya diberikan selama 10 tahun pajak bagi yang beroperasi sejak tahun 2023 sampai tahun 2030. Selain itu juga diberikan pembebasan bea masuk dan fasilitas pajak dalam rangka impor PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah IKN dan daerah mitra. Hal yang sama juga diberikan untuk impor barang modal serta bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri. Pembebasan bea masuk ini diberikan kepada wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan. Pembebasan bea masuk ini dapat diberikan sampai tahun 2045. Semua bentuk kemudahan ini dimaksudkan pemerintah agar IKN memiliki daya tarik yang besar untuk memenuhi target investasi dalam mewujudkan IKN secepat mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi di IKN itu tidak lepas dari adanya peraturan tentang penanam modal. Nah, pastinya karena IKN sendiri itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu termasuk investasi besar yang memperbaiki ekonomi Indonesia dari pasca COVID-19. Jadi, investasi IKN ini dibuat sedemikian rupa bagaimana menarik investor untuk berinvestasi di IKN supaya membangkitkan kembali ekonomi Indonesia sendiri. Dan tentunya tidak lepas dari undang-undang penanaman modal yang sudah disebutkan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023, dan yang dimana di dalam situ juga diberikan peraturan terkait penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri juga terkait dengan investasi IKN itu sendiri.